Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Tara Radio punya podcast. Halo Sobat Onta, balik lagi di Perdramaan Mahasiswa, again, bareng Haifa and Yuli. Yap, akhirnya balik lagi ya kita have. Setelah sekian purnama kita nggak ketemu nih. Yap, alhamdulillah banget ya Yul, kita udah dapat job lagi. Gimana nih Yul kabarnya? KRS-an aman kan? Alhamdulillah kabar baik, KRS sih aman. Tapi ada baiknya nggak usah dibahas lagi, karena apa ya, bikin mulus saja kalau diinget-inget. Udah waktu itu harus bangun jam 1 pagi, terus gitu pakai error segala lagi situsnya. Jadi bikin gemes aja pokoknya. Ya ampun, parah-parah. Kamu tim jam 1 pagi ya? Jadinya aku nggak tahu sih suasana jam 1 pagi gimana. Karena kemarin tuh aku termasuk tim terlambat bangun. Jadinya aku kesiangan Yul, jam 4 aku baru bangun dan akses si Pejar waktu itu. Dan pas lihat WA, duh rame tuh, teman-teman pada bikin snap tentang KRS mereka. Kan sebagai tim yang telat bangun, panik kan ya hatinya ini. Tapi untung aku anaknya positif ya Yul ya. Jadinya aku berpositif thinking, kali aja masih ada kelas sisa gitu. But ternyata hampir semuanya udah penuh Yul. Tapi nggak tahu nih, mungkin aku dapat bantuan dari langit. Alhamdulillahnya tuh kayak lancar-lancar aja. Jaringan pun aku lancar Yul. Kelihatannya untuk kasus jaringan error-error kayak gitu tuh cuman kamu doang deh Yulnya. Bisa jadi sih gitu sinyalku deh kayaknya emang. Tapi pengalaman dari KRS sebelumnya tuh emang selalu kayak gitu, susah banget webnya, suka error-error gitu. Ya kayak ngerasa ujian hidup ya, lebih kepada menguji kesabaran ini mah. Tapi kalau bahas KRS nih Haf, semester 3 ini kan aku dapat 22 SKS ya, maksimal kan sebenarnya 24. Kalau kamu sendiri Haf, ambil berapa SKS? Kalau aku dapat 24 juga sih. Dan alhamdulillahnya aku bisa ambil 24-nya itu aku penuhin. Oh iya Yul, BTW, mumpung kita lagi bahas tentang SKS nih, tahu nggak kepanjangan SKS apa? Ya tau lah, satuan kredit semester kan. Bener sih, bener. Tapi ada nih SKS yang beda Yul. SKS Alatara. Jadi SKS Alatara tuh kepanjangannya suka kampus sebelah. Gimana? Jadi suka sama kampus sebelah. Udah ngomong aja, Haf. Pasti ada nih kerasnya Haifa di kampus sebelah. Yang mana? Yang itu, yang Ono, apa yang mana nih? Kan biasanya kampus sebelah tuh banyak yang menggoda gitu. Yul, kamu yakin tanya sama aku Yul? Iya dong. Enak aja Yul, ya ampun aku masih belum kayak gitu-gitu Yul. Jangan-jangan malah kamu nih Yul yang punya. Bilang aja deh Yul, nggak usah kamu sembunyi-sembunyiin. Aku sih ya bismillah aja optimis biar jodoh yang mempertemukan. Tapi emang ya godaannya itu susah kalau kita kuliah di Malang ini. Jalan ke sana, ke sini. Pokoknya ngelihat yang bening-bening aja terus. Susah ya Yul ya. Bisa-bisanya kamu ngomong susah Yul. Itu namanya berkah Yul. Kan bening-bening. Tapi emang menurut Yuli yang susah tuh kayak gimana sih? Susah jaga mata gitu ya. Enggak sih, karena kita kan di UM mepet-mepet gitu sama banyak kampus. Jadi ya nggak bakalan terhindarkan kalau kita bisa suka sama anak kampus sebelah. Apalagi ya tiap kampus kan punya pentolannya gitu, pentolan-pentolan yang keren. Aduh, subhanallah. Tapi ya sebenarnya suka sama kampus lain atau suka sama kampus sebelah itu bukan hanya deket atau dalam satu daerah, tapi bisa juga kok dari daerah lain. Ya nggak sih, Haf? Bener banget. Tapi berkah banget gak sih kalau jalan-jalan terus ketemu anak kampus lain yang keren-keren gitu. Parah sih Yul. Tapi aslinya tuh di kampus kita ada Yul. Cuman kayak feel-nya aja yang beda. Kayak apa ya, yang di seberang itu kayak lebih menggoda gitu. Tapi balik lagi sih, tetap ke tipe-tipe masing-masing. Iya, bener-bener. Mungkin karena kita udah sering ketemu satu kampus, jadi udah kayak bosen ngelihatnya itu-itu aja. Jadi kita perlu cuci mata dengan hal-hal yang baru di sekitar kita. Tapi ya, enak nggak sih ya kalau menurutmu ya? Kalau kita suka, apalagi punya hubungan sama anak kampus lain, gimana nih menurutnya Iva? Yul, yakin kamu tanya sama aku tentang ini? Yakin dong.
Berhubung aku masih belum punya hubungan kayak gitu ya, tapi kemarin aku sempet sih ngobrol sama tanya ke teman-temanku yang punya jalin hubung sama anak beda kampusnya gitu. Ternyata Yul, ada enaknya sama enggaknya. Enaknya itu kita bisa tukar pikiran, terus obrolannya tuh bisa beda-beda gitu. Kan seru tuh setiap ketemu ngobrolin hal-hal baru. Dan berhubung temenku itu kan sama doinya itu mereka beda univ tapi sama jurusan. Hasil setiap mereka barengan terus ngobrol tuh mereka sering tukar pandangan sama pikiran. Secara kan bentuk pembelajaran sama dosennya beda ya. Jadi kayak lebih seru gitu. Terus kalau menurutku ya, dengan kita ada hubungan sama anak kampus sebelah itu, bisa lebih memperluas circle kita gitu, Yul. Jadi pertemanan kayak lebih banyak, sama relasi kita jadi lebih luas gitu. Bener nggak sih? Iya, benar-benar. Tapi Yul, ada sih negatifnya. Negatifnya itu mungkin nambahin beban pikiran kali ya. Karena kan bisa aja kita tuh lebih curigaan sama doi. Kan kita nggak tahu tuh dia deket sama siapa. Pokoknya jadi gampang netting gitu. Apalagi tiba-tiba nih, dapat kiriman doi lagi foto sama temennya. Kan jadi overthinking, Bun. Tapi tergantung juga sih, kalau sama-sama bisa terbuka dan komunikasinya baik, pasti bakal baik-baik aja. Kalau menurut Yuli kayak gimana? Bisa-bisa. Oke, paham-paham. Iya juga ya, emang sih kalau kita suka sama anak kampus lain itu tingkat kerinduannya ya. Kalau menurutku tuh semakin tinggi, semakin memuncak. Iya, karena kita sibuk masing-masing, apalagi LDR lumayan jauh ya misalnya, jadi kayak semakin merindu gitu, pengen ketemu. Tapi ini sih juga bisa menguji kesetiaan banget nggak sih? Yap, bener banget sih, Yul. Eh, kamu nggak ada cerita, Yul? Bukannya kamu ada ya, Yul ya? Gimana gimana? Ini mau menelusuri ceritaku. Aku sepertinya perlu membongkar ya. Oke, jadi kalau dari pengalamanku ya, ini dikit sih, sedikit pengalamanku yang dulu sempat deket sama anak kampus lain, itu asik sih kita deket sama anak kampus lain, asik, seru. Iya bener kata Hifa tadi, kita bisa bertukar pikiran, terus pembahasannya tuh luas banget, bisa cerita ini itu. Tapi nggak enaknya pasti ada pengalaman yang buruk juga soal hubungan yang LDR ya atau jarak jauh itu. Apa ya, karena kadang kita punya tugas dan kesibukan kuliah masing-masing, jadi kadang jarang komunikasi. Terus kalinya komunikasi malah berantem. Iya, tapi ini intinya tergantung yang ngejalanin aja sih. Pinter-pinter jaga komunikasi dan kepercayaan itu yang paling penting. Gimana? Bener. Kamu jangan minta penilaian aku dong, Yul. Kamu kan lebih senior nih. Aduh, enggak dong. Tapi emang bener sih kata kamu, Yul. Hitung-hitung uji kesetiaan dan buat ukuran tingkatan loyal kita sama doi kayak gimana. But Yul, di samping bahagianya asmara tentang SKS, jangan sampai ya kita ngelupain kewajiban utama kita sebagai mahasiswa. Ya buat nuntasin SKS akademis, jangan sampai kelupaan. Jadi kudu imbang aja gitu. Dan kalau bisa, dengan adanya tambahan support system, harusnya tuh makin double semangat buat nuntasin tanggung jawab akademis. Yap, mantep banget, Haf. Malah lebih baik itu kita berat di kuliah daripada hubungan. Karena hubungan bisa aja berakhir, sedangkan kuliah ini tentang masa depan gitu loh. Jadi kita harus benar-benar serius. Karena apa ya, beberapa pengalamanku, sedikit juga sih pengalamanku dan tahu dari pengalaman teman-temanku itu yang udah pernah ngejalanin LDR justru malah berujung kayak nambah beban pikiran dan bahkan menghambat perkuliahan karena pasti sibuk mikirin doi di sana lagi apa, sedang apa, kabarnya gimana. Ya menurutku jangan sampai ya romansa itu menghambat kuliah kita. Iya, jangan sampai. Semangat deh buat kamu, Yuli termasuk, yang punya crush di kampus sebelah. Semoga dengan adanya tambahan support system makin semangat ya buat cepat nuntasin pendidikannya. Jangan malah dilama-lamain. Alasannya biar nambah kenangan di kota kenangan ini. Aduh, jangan sampai deh, jangan sampai. Aduh, jangan dong. Tapi udah pasti tuh kita harus serius dalam urusan pendidikan ya. Kalau aku sekarang ya, aku utama ini tuh kuliah dulu, Haf. Jadi soal keras tuh agak dikesampingin dulu.
Ya cukup saling ngertiin aja gitu. Nah, jadi kita bisa dan boleh kok untuk suka sama anak kampus lain atau bahkan punya hubungan sama anak beda kampus. Karena memang dia itu nggak masalah selama kita tahu batasan dan apa yang harus jadi prioritas kita sebagai mahasiswa. Jangan sampai masa depan kita terhalang hanya karena sebuah hubungan. So, semangat buat ambisnya dan bahagianya buat kalian.